Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Jumpa lagi bersama saya Kisman, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami pada ruang kolaborasi pada modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, di mana fasilitator kami adalah Ibu Eli Wardayani, SPD, MPD, dan pengajar praktik kami adalah Pak Nasrul, SPD, dan Pak Anwar, SOS. Pada kesempatan ini, tugas ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Kisman, SPD, bersama rekan kami, Ibu Surniwati, SPD. Pada ruang kolaborasi sesi 2 modul 1.2.A.5. Bapak Ibu sekalian yang melatar belakangi tugas ini, yang pertama adalah pendidikan itu harus mampu menumbuhkan manusia yang kuat nilai kemanusiaannya dan memegang teguh nilai-nilai kebajikan. Serta pendidik harus memiliki nilai-nilai tersebut sebagai landasan dalam membawakan perubahan dalam lingkungan pendidikan. Adapun nilai-nilai dari seorang guru penggerak, yaitu yang pertama adalah berpihak pada murid, kemudian mandiri, kemudian guru penggerak itu harus reflektif, kemudian dia harus mampu berkolaborasi, dan tentunya seorang guru penggerak harus inovatif. Selanjutnya, adapun peran guru penggerak, yang pertama adalah guru penggerak itu harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian, guru penggerak harus mampu menjadi coach bagi guru yang lain di lingkungan sekolahnya. Kemudian, peran yang lain adalah mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir, peran guru penggerak adalah mampu menggerakkan komunitas praktisi di lingkungan sekolahnya. Bapak Ibu sekalian, berikut kami akan sampaikan kekuatan nilai yang menonjol pada masing-masing anggota pada kelompok kami. Yang pertama, Ibu Surniwati, nilai yang menonjol pada beliau adalah inovatif, di mana beliau mampu mendesain pembelajaran yang menyenangkan, kemudian mampu memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, dan memanfaatkan barang bekas untuk membuat keterampilan. Sementara saya sendiri, nilai yang paling menonjol pada diri saya adalah kolaboratif, di mana saya mampu bersama kepala sekolah membahas program kegiatan, kemudian melibatkan anak-anak dalam program sekolah, dan mampu bekerja sama dengan teman-teman guru dalam mendesain media pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, penguatan nilai guru penggerak yang ada dalam kelompok kami adalah berdasarkan nilai-nilai anggota kelompok yang kami miliki, maka kami sepakat untuk menguatkan nilai kolaboratif yang sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu mendorong kolaborasi. Dalam hal ini, kami akan merancang suatu kegiatan, yaitu kegiatan bengkel literasi. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan literasi yang kami beri nama bengkel literasi. Yang melatar belakangi dari program kegiatan bengkel literasi ini adalah masih terdapat sejumlah siswa yang mengalami kesulitan mengenal huruf, belum lancar baca tulis, dan kurangnya minat anak dalam meningkatkan minat baca dan minat menulis. Adapun rancangan kegiatannya, yang pertama tentunya kami harus minta izin kepada kepala sekolah, kemudian menyampaikan rencana program kepada guru, siswa, dan orang tua. Memetakan siswa berdasarkan kebutuhan dan kemampuan literasinya, kemudian melibatkan seluruh komponen sekolah, baik kepala sekolah, rekan guru, siswa,
maupun orang tua siswa. Nah, teknis pelaksanaannya adalah yang pertama, anak-anak yang telah diklaster berdasarkan kebutuhan literasinya akan dikumpulkan dalam satu ruangan khusus, misalnya di perpustakaan, tentu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian, masing-masing guru melakukan pembimbingan dan pendampingan terhadap murid untuk membaca dan menulis. Kemudian, selanjutnya, pembimbing mencatat di buku catatan pembimbingan tentang kemampuan murid dalam membaca dan menulis. Dan yang terakhir, pembimbing mengelompokkan murid berdasarkan catatan kemajuan pada saat pembimbingan. Adapun tantangan yang kemungkinan akan kami hadapi adalah tidak adanya guru pembimbing khusus. Kemudian, kurangnya kesadaran orang tua tentang kebutuhan belajar anaknya. Dan yang terakhir, kurangnya motivasi anak dalam pembelajaran. Ini yang paling dominan yang kadang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini. Adapun solusi yang barangkali kami bisa tawarkan adalah setiap guru kelas, terutama kelas awal, memaksimalkan dan memfokuskan pada pencapaian kemampuan kalistung murid. Ya. Kemudian guru pembimbing mengedepankan keberpihakan pada murid sesuai kebutuhan belajarnya. Dan yang terakhir, mengintenskan komunikasi dengan orang tua atau wali murid terkait capaian belajar anaknya. Adapun manfaat yang akan diperoleh pada program kegiatan ini, yang pertama, guru dapat menuntun anak-anak dalam mendapatkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian, menumbuhkan kemandirian anak dalam meningkatkan kemampuan literasi mereka. Selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah dapat mengurangi risiko perundungan terhadap peserta didik. Jadi ini biasa terjadi ketika ada temannya tidak tahu baca tulis, nah teman yang lain mengejek dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, dapat memperbaiki citra guru di mata orang tua siswa. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang memberikan tanggung jawab penuh pendidikan anaknya kepada guru yang ada di sekolah. Padahal sebenarnya harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua siswa. Selanjutnya, yang terakhir, nilai-nilai yang akan muncul dalam kegiatan tersebut. Yang pertama adalah berpihak pada anak, di mana aktivitas kegiatan ini berdasarkan kebutuhan literasi anak-anak. Jadi yang tidak tahu baca tulis akan diajar baca tulis, yang belum bisa mengenal huruf akan dibimbing untuk mengenal huruf dan seterusnya. Kemudian inovatif. Pada program kegiatan ini tentu ini adalah langkah inovatif di mana kita merancang dan akan melaksanakan satu program yang diberi nama bengkel literasi. Nah, ini bisa diterapkan mulai dari SD, kemudian SMP, SMA, SMK. Tergantung kebutuhan literasi pada setiap tingkatan satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya, nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Ya, tentunya program ini akan melibatkan semua komponen sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan juga orang tua siswa. Nah, berikutnya adalah reflektif. Ya. Semua komponen sekolah akan menyadari bahwa komponen sekolah itu memiliki perannya masing-masing dalam pencapaian pembelajaran. Baik guru, kepala sekolah, orang tua siswa, bahkan siswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir akan menumbuhkan nilai-nilai kemandirian, di mana peserta didik dengan suka dan rela akan datang untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka pada pembimbingnya. Saya kira itu saja presentasi kami pada ruang kolaborasi ini. Terima kasih atas segala perhatian. Salam sehat dan salam bahagia.